Polri, Kejaksaan Agung, Pengadilan bisa memberikan perintah untuk perusahaan pemilik pesawat tersebut. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Indonesia Police Watch kembali mengemukakan fakta adanya keterlibatan kelompok yang mereka sebut sebagai Konsorsium 303 dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Perjalanan Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi menggunakan pesawat pribadi memunculkan dugaan adanya gratifikasi. 500.000 kan yang diperkenankan itu penerimaan hadiah ataupun fasilitas tuh Rp500.000. Kalau nggak 1 miliar, itu sudah gratifikasi. Kalau tidak dilaporkan, pembuktiannya sangat sederhana. Ada pengakuan penggunaan fasilitas, ya, dengan nilai konversinya sewanya itu lebih daripada Rp500.000, ya. Tidak dilaporkan kepada KPK, itu sudah gratifikasi. Kemudian siapa yang memberikan gratifikasi? Berdasarkan info yang didapatkan oleh IPW itu adalah jaringan Konsorsium 303. Kecurigaan pelanggaran pada mekanisme penyewaan pesawat pribadi juga dikemukakan oleh seorang pengamat penerbangan. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi dioperasikan oleh perusahaan Asian Corporate Aviation Management. Untuk pesawat registrasi T7 JAB ini dioperasikan owner atau operatornya adalah Asian Corporate Aviation Management. Nah, ini yang perlu kita cek apakah ini perusahaan di dalam negeri atau perusahaan di luar negeri, karena pesawatnya registrasinya masih registrasi asing, tapi selama setahun terakhir ini beroperasi di Indonesia. Ini kan tidak lazim lah, biasanya yang dioperasikan di Indonesia itu berregistrasi Papa Kilo gitu. Tarif penerbangan pesawat pribadi jauh lebih mahal dari tarif penerbangan komersial. Perbedaan tarif penerbangan inilah yang menjadi pertanyaan banyak pihak mengenai latar belakang penggunaan pesawat pribadi dalam perjalanan dinas seorang pejabat publik. Pesawat yang disewa ini bukan pesawat yang kecil ya, karena penumpangnya saja 8 orang plus pilot, kopilot, dan ada pramugari. Ini perkiraan saya untuk rute Jakarta, Jambi, Jakarta itu mungkin pada kisaran $80.000. Dugaan pelanggaran dalam penggunaan pesawat pribadi untuk perjalanan dinas ini wajib ditelusuri. Adakah kepentingan mendesak yang membuat Brigjen Hendra Kurniawan harus menggunakan penerbangan non-komersial dalam perjalanan dinasnya menuju kediaman keluarga almarhum Brigadir Yosua? Perjalanan Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi itu harus diusut karena ada indikasi bahwa menggunakan pesawat jet pribadi. Karena kalau itu merupakan perjalanan dinas, tentunya harus menggunakan pesawat komersial. Kalau menggunakan pesawat non-komersial atau itu tentunya juga harus ditelusuri mengapa apakah aturan perjalanan dinas itu dengan menggunakan pesawat non-komersial. Pesawat pribadi dengan nomor registrasi T7 JAB ini terdeteksi sudah berada di Indonesia selama beberapa waktu. Pesawat dengan registrasi San Marino tersebut bahkan pernah mendarat di Aceh dan Purwokerto selain perjalanan ke Jambi. Dan saya punya foto 2 tempat, satu di Aceh, satu di Purwokerto, dipakai Menteri Kabinet kita. Jadi nampaknya pesawat ini rajin di Indonesia sebelum ini, dan dugaannya memang dimiliki entitasnya itu
perusahaan tambang batubara di Kalimantan. Kalau kira-kira yang membeli lah, yang memiliki, yang memasukkan ke Indonesia. Ini pesawat T7 ini? Ya, operatornya namanya PT AA, enggak saya jelaskan lebih lengkap lah. Biaya atas penggunaan pesawat tersebut menjadi awal dugaan adanya gratifikasi. Biayanya yang mahal membuat pembayaran atas biaya sewa pesawat tersebut hampir mustahil dilakukan oleh kepolisian, apalagi menggunakan kantong pribadi. Polisi sebenarnya tidak akan menghadapi kesulitan untuk menelusuri dugaan gratifikasi ini. Seluruh data penerbangan tersebut tercatat dengan baik di berbagai lembaga pengawas penerbangan. Dalam hal ini Polri, Kejaksaan Agung, Pengadilan bisa memberikan perintah untuk perusahaan pemilik pesawat tersebut membuka siapa penyewanya, data-data lain termasuk kapan pesannya, kontak personnya siapa, pembayarannya bagaimana, itu aparat penegak hukum tentunya punya kewenangan tersebut. Perjalanan rombongan Brigjen Hendra Kurniawan ini bukan lagi sekadar materi pemeriksaan pelanggaran kode etik kepolisian. Jika pembiayaan atas penggunaan pesawat pribadi ini memang berhubungan dengan dugaan IPW terkait dengan konsorsium judi, maka dapat dikategorikan sebagai pidana korupsi. Ya, kalau betul bahwa pemilik dari jet pribadi ini adalah berkaitan kepada konsorsium judi, jelas terang benderang ini sebenarnya masuk pidana korupsinya. Artinya adalah ada upaya penyuapan yang dilakukan oleh pelaku atau pemilik judi ini, kemudian supaya penegak hukum kemudian melindungi dia. Nah, ini menurut kita ini sangat serius, mestinya ini harus segera ditindaklanjuti. Berbagai dugaan dan indikasi adanya gratifikasi pada personel Polri memang wajib ditindaklanjuti. Kewibawaan dan profesionalisme Polri yang presisi tak perlu ternoda oleh gratifikasi sebagian personel yang tak punya harga diri.